Halo, selamat sore semua. Udah lama nggak ketemu sahabat Love Care. Hari ini akhirnya kita ada IG Live lagi. Dan tema yang hari ini kita akan bicarakan tentang nutrisi. Terutama untuk lansia di rumah. Kalau misalnya punya orang tua, kemudian punya kondisi medis ataupun kondisi kebutuhan kebutuhan nutrisi yang tertentu. Nah itu seringkali ditanyakan gimana ya cara milih-milih makanannya supaya nggak salah gitu dan supaya nggak over ataupun nggak kurang. Nah kebetulan hari ini bintang tamu kita akan membicarakan tentang nutrisi. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sahabat Lovker boleh klik aja bertanya ya. Ini sambil saya invite dulu ya. Seperti biasa ada Bu Veronica. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa juga tanya-tanya. Nah, sudah hadir juga nih Bu Pratiwi. Halo Bu Pratiwi. Halo, selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Nah, Bu Pratiwi ini, sahabat Love Care, adalah nutrisionis dari GoRewell. Nah, GoRewell ini adalah salah satu partner Love Care nih. Nanti ke depannya, bukan ke depannya sih, mulai sekarang sudah bisa kalau misalnya sahabat Love Care ataupun klien-klien Love Care selama ini membutuhkan makanan sehat, maka bisa langsung memesan melalui Love Care. Nah, hari ini topiknya nutrisi sehat, jadi silakan tanya apa saja terkait nutrisi, bisa langsung ditanyakan dengan Bu Pratiwi. Oke, Bu Pratiwi sambil menunggu Bu Vero ya. Baik-baik. Sebentar. Oke. Ini Jadi soalnya kita akan lebih Mm-mm. tanya kita jawab ya nanti. ngomongin gizi dan makanan ya, Kak ya. Betul, betul, Oke. betul. Baik, Bu Veronya seperti biasa nih. Kalau sama Bu Vero saya agak tikdok soalnya. Saya Bu Vero itu sibuk banget, jadi harus kita kejar-kejar dulu supaya ketemu waktunya. Terus apa bisa IG gitu, bisa IG live. Kesempatan Hmm. bagus banget dong ya ini berarti sore hari ini. Iya, makanya. Nih, oke Bu Vero bilang sebentar ada telepon. Waduh, ada telepon. Seperti biasa. Oke, saya coba invite beliau menggunakan link terlebih dahulu. Hmm, Oke, sambil menunggu. Oke. Oke, ini Bu Vero sudah join. Ibu bisa klik, Ibu di approve. Ini saya approve. Sebentar ya, sahabat Love Care.
Ini sedang menunggu Bu Vero. Oh, tadi sudah kepencet. Nah, Aduh, akhirnya akhirnya. Aduh, Dakdikduk. selamat sore Bu Vero. Selamat Akhirnya, sore, Bu selamat sore. Family Loker. Selamat sore, Bu Pratiwi dari Goriwell. Selamat Iya. sore Bu Vero. Nah, terima Akhirnya kasih. Terima deg-degannya kasih. hilang. Iya, dari tadi saya udah kayak aduh udah 7 menit ini gimana? Mohon maaf sahabat Makanya Love Care, akhirnya kita sudah berhasil. Ada Bu Vero. Kok nggak ada kesalahan, dakdikduknya? gitu ya. Apa? Kesalahan di Kesalahan mana? bukan pada manusianya, kesalahan pada Salah sistem. kan teknologinya. Iya. Baik, terima Oke. kasih sekali Ibu Vero atas waktunya. Sudah tahu kita mau hari ini ada edukasi tentang nutrisi. Kebetulan hari ini topiknya menarik sekali Ibu tentang nutrisi emas untuk usia senja ya. Nah itu bagaimana caranya kita bisa memberikan nutrisi yang tepat terutama pada lansia di rumah, jadi anggota keluarga kita di rumah supaya nggak salah nih. Nah kemudian hari ini sudah ada juga Ibu bintang tamu kita, pakar nutrisionis dari Goriwell yang merupakan salah satu partner Love Care nih Bu sekarang. Jadi nanti saya juga Ya. ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan bahwa sekarang sahabat Love Care sudah bisa loh pesen layanan catering sehat, programnya macam-macam bisa melalui Love Care. Nah ini providersnya dari Goriwell yang sudah terpercaya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Vero bertanya-tanya langsung kepada Bu Pratiwi, dan untuk sahabat Love Care jangan lupa jika ada pertanyaan jangan ragu langsung bertanya ya, langsung live comment di bawah, nanti kita akan jawab di akhir sesi ini. Baik, silakan Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan halo kepada sahabat Love Care juga ya. Tadi sama Bu Pratiwi dari Goriwell udah. Saya panggilnya Mbak aja ya. Jadi Mbak Tiwi ya. Jadi panggilan kenalan Casual. akrab. Ya, jadi biar lebih ini. Nah, nanti ini udah disiapin 10 pertanyaan buat lansia, buat Mbak Tiwi untuk lansia ya. Saya selalu percaya bahwa preventif itu harus selalu lebih kita jaga daripada kuratif. Dan kedua, bagaimana menjadi preventif itu adalah kita harus disiplin. Jadi kalau kita udah punya pengetahuan, kita nggak disiplin juga, itu akan sama aja. Dan ketiga, balik lagi, Love Care dengan caregiver-nya itu selalu ada dan siap karena bagaimanapun orang tua itu perlu ditemenin, companionship, diajak ngobrol. Jadi sebenarnya 3 hal ini kalau kita lakukan, ya kita berharap lansia itu bisa hidup dengan sehat di masa tuanya mereka dan hidup dengan bahagia. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertama adalah Mbak Tiwi, bagaimana kebutuhan kalori berubah untuk lansia dan bagaimana ini harus mempengaruhi porsi makannya mereka? Oke, baik. Kita mulai dari kalori dulu berarti ini ya, Bu Vero. Jadi memang kalau kita memasuki usia lansia, itu biasanya kebutuhan kalorinya tuh lebih sedikit daripada yang usia dewasa. Misalkan apalagi umur 30, umur 40, aktivitas lagi banyak-banyaknya gitu ya. Memang kebutuhan secara kalori itu lebih sedikit. Tapi sebenarnya nih ya, yang perlu kita garis bawahin juga, kalori sama zat gizi itu 2 hal yang berbeda.
Nah, meskipun kalorinya lebih sedikit, tapi ternyata kebutuhan zat gizinya itu tetap perlu dipenuhi dan jumlahnya tidak banyak berbeda. Contoh misalkan gini, laki-laki umur 40-an itu kebutuhan kalorinya bisa 2.500-an. Dengan kebutuhan protein itu sekitar, sebentar saya cek angka persisnya, sekitar 65 gram. Nah, begitu masuk usia lansia, kebutuhan kalorinya turun di 1.800-an, tapi proteinnya masih di 65 gram gitu. Jadi, nah ini dia nih yang perlu kita titik beratkan, bahwa memang meskipun kalorinya lebih rendah, tapi bukan berarti kemudian makanannya tidak bergizi, justru harus tetap bergizi gitu, Bu. Nah, Terus misalnya kalau kalau tadi dibilang kalori dengan gizi, saya potong, misalnya kalori dengan gizi. Saya ngerti, saya juga berasa setelah Parubaya. Nah, waktu sebelumnya itu kok kayaknya makan sebelum 40 nih ya, kalau makan apapun itu kok kayaknya kalori banyak juga, kayaknya energi kita ini. Tapi pas udah 40 kok malah larinya ke lemak, larinya jadi gemuk, gampang cepet gemuk gitu. Berarti nanti di usia lansia harusnya lebih dikit. Tapi bagaimana dengan kalori dan zat gizi? Selama kita ada kalori kan di dalam kalori itu kan ada zat gizinya gitu loh. Nah, kalau ini dikurangin, misalnya ditambahin apa, itu ya maksudnya biar balance, zat gizinya tetap sama, tapi kalorinya ya memang dikurangin gitu. Nah, seperti itu bagaimana ya, Mbak? Iya, jadi tipsnya adalah ketika kita memilih makanan dan minuman, pilih yang berkualitas. Jadi misalkan gini, misalkan kita pengen minuman segar, daripada kita minumnya, let's say es teh manis, itu kan isinya cuma gula aja. Lebih baik kita pilih misalkan jeruk peras yang jadi dari jeruk peras itu kita memang dapat kalori juga, tapi kita juga dapat zat-zat gizi lain yang bermanfaat. Ada vitamin C, gulanya pun gula asli dari buah, seperti itu. Terus kemudian misalkan pengen ngemil nih, pengen yang agak manis gitu ya. Daripada misalkan kita makannya biskuit coklat yang isinya rata-rata hanya tepung dan gula, lebih baik kita misalkan yang manisnya kita ambil dari buah mangga, atau mungkin ubi kuning gitu ya. Jadi manis, tapi ada zat-zat gizi lain yang bisa kita dapatkan yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi dengan kalori yang tidak terlalu banyak itu sebenarnya zat gizinya kaya sekali, manfaatnya kaya sekali gitu, Bu. Jadi misalnya kayak teh sebenarnya dia manis dan enak, tapi sebenarnya kalorinya banyak, tapi gizinya kurang gitu loh. Jadi lebih baik bisa dibilang membeli seperti sesuatu itu. buah yang udah manis, tapi masih tetap ada gizinya gitu. Benar gitu ya? Nah, biasanya untuk orang tua, apakah dia seperti kita nih? Biasanya kalau saya lihat tuh banyak sekali, kalau kita kan maksudnya kayak umur sebelum 40 itu ya pokoknya makan pagi, siang, dan malam. Kalau pola 3 kali gitu loh. Ada saran nggak misalnya untuk lansia, apakah mereka tetap harus makan porsi 3 kali atau menjadi 2 kali, atau bagaimana untuk mengatasi penurunan nafsu makan? Maksudnya pola makan kecil yang lebih sering, ataukah tetap 3 kali tapi pola makannya besar gitu? Oke. Nah, ini juga salah satu kiat-kiat supaya lansia ini kebutuhan zat gizinya, kebutuhan makanannya tercukupi. Jadi porsi makan yang lebih sedikit tapi frekuensinya lebih sering itu memang adalah trik atau hal yang direkomendasikan sekali untuk lansia. Karena lansia itu kemampuan pencernaannya, kemudian nafsu makannya itu memang menurun. Itu ada penurunan terkait dengan usia. Nah, kalau dengan kita mengakalin gitu ya, menyiasati dengan porsi yang lebih kecil, itu lansia bisa lebih mudah menerima makanan. Misalkan tidak gampang mual, kemudian asam lambung tidak mudah naik, nafsu makan juga bisa lebih terpenuhi sesuai gitu ya, tidak terasa berlebihan. Nah, tapi memang kalau porsinya lebih sedikit kan mungkin takutnya kurang ya kebutuhan zat gizi. Jadi kita frekuensinya lebih diseringin. Misalkan habis makan siang nanti ada snack. Dengan snacknya juga kita pilih yang bergizi tinggi, bukan cuma sekedar snack-snack ringan. Kemudian nanti mungkin ada makan sore lagi, ada snacknya lagi, seperti itu. Jadi meskipun porsinya kecil-kecil, tapi karena frekuensinya lebih sering, kebutuhan zat gizinya bisa terpenuhi. Nah, tapi seberapa seringnya sebenarnya memang juga bisa disesuaikan dengan kondisinya dari masing-masing lansia, gitu, Bu. Nah, terus kalau dia makan terlalu sering, tapi maksudnya kalau untuk pola nafsu kita misalnya ya nggak ngerti ya, maksudnya belum ke lansia ya, tapi yang kita tahu kan maksudnya kalau kita itu kan kalau sebisa mungkin jangan makan
Kalau makan terus-terusan kan itu kayak nafsu makannya, jadinya kepengen makan terus atau gimana gitu loh, Mbak Tiwi. Nah, Maksudnya kita kan menjaga supaya pola-pola itu ya kalorinya jumlah ininya, terus kalau makan banyak juga jangan jadi kayak kebiasaan jadi makan banyak gitu. Ada saran nggak sih untuk mengatasi kayak ini bukan penurunan nafsu ya sebenarnya. Kok penurunan nafsu saya yakin setiap orang tuh gara-gara memang ada sesuatu dalam dirinya baru nafsunya sebenarnya kurang gitu loh. Tapi kalau selama lansia sehat, saya yakin nafsu makannya tuh pasti gede gitu. Nah, bagaimana menjaga pola-pola itu walaupun makan banyak tapi dia tetap porsi kecil. Ada yang mungkin lambungnya udah gede, kalau sekali makan juga gak bisa kecil gitu loh. Ada suggest saran dari baik. Mbak Tiwi nggak? Baik. Jadi memang kalau di lansia itu umumnya kebanyakan nafsu makannya itu menurun. Tapi misalkan nih Memang turun ya? biasanya menurun, tapi kalau memang di usia lansia nafsu makannya tetap bagus, nah terus yang kita khawatirkan jangan sampai ini malah jadi kegemukan gitu misalkan Iya, ya Bu ya. betul. Nah itu Aktivitas kurang sarannya kan? adalah iya, kebanyakan lansia aktivitasnya kurang. Tapi ada juga sih mungkin yang kalau dari mudanya sudah biasa olahraga, misalkan biasanya sampai lansia akan terjaga. Tapi itu mungkin hanya nggak banyak ya. Nah, gimana nih tipsnya supaya misalkan di usia lansia nafsu makanan masih bagus, itu kan berarti oke banget nih. Nah, gimana caranya supaya makanannya tidak terlalu berlebihan dan tidak menyebabkan kegemukan? Yang pertama, nggak jauh beda sih dengan saran yang tadi sempat saya ulas. Jadi ketika memilih makanan, pilih yang berkualitas gizinya. Jadi Jadi jangan boleh sampai kasih saran nggak? Kira-kira pagi itu disaranin oh, apa sih sebenarnya oke. gitu? Baik, Nanti, contoh misalkan sarapan. nah, Oke, ya, misalkan sarapan biasa makan kalau suka apa karbo misalkan kita bisa pilih misalkan oat kita bikin havermut mungkin atau mungkin overnight oat. Tapi kalau misalkan nggak suka makan oat misalkan sukanya bubur gitu ya. Boleh bubur kan beras, itu sumber karbo. Kita pastikan ada sumber protein yang memadai. Misalkan kalau suiran ayamnya hanya sedikit, kita tambahin telur rebus misalkan. Kemudian bisa tambahin lagi sayur, sawi mungkin, atau mungkin bayam rebus. Kalau nggak ada sayuran, kita bisa tambah seratnya misalkan dari buah, misalkan buah potong, atau mungkin smoothie buah juga boleh disesuaikan dengan nafsu makannya pada saat itu. Itu untuk sarapan misalkan. Jadi di sarapan itu kita sudah bisa dapetin karbohidrat kompleks, ada proteinnya, dan tentunya ada kandungan lemaknya juga, kemudian ada serat dan vitamin dan mineralnya. Kemudian misalkan lapar lagi mau ngemil boleh, misalkan pengen yang seger-seger kita peres jeruk, misalkan ada vitamin C-nya, atau kalau mau apa namanya suka yogurt itu juga bagus, yogurt banyak kalsiumnya. Kalau mau minum susu tinggi kalsium misalkan juga boleh. Terus misalkan suka ngemil-ngemil, misalkan mau ada singkong rebus, kacang rebus, itu boleh. Kemudian lanjut makan siang. Makan siang sama makan malam biasanya nggak terlalu jauh berbeda nih komposisinya. Kita bisa pakai acuan misalkan satu ada sumber karbohidrat kompleks, misalkan nasi, kalau bisa nasi coklat atau nasi merah lebih bagus, atau bisa divariasikan dengan jagung, dengan kentang, dengan singkong, itu boleh. Kemudian pastikan juga lagi-lagi ada sumber protein, dan proteinnya berkualitas tapi rendah lemak jenuh. Contoh misalkan makan daging ayam, nggak usah pakai kulitnya. Atau mungkin makan daging sapi, kalau ada lemak-lemaknya tuh yang nampak-nampak, kita sisihkan bagian lemaknya. Supaya kita dapat proteinnya, tentunya pasti ada lemaknya, tapi lemak jenuhnya tidak berlebihan. Terus jangan lupa ada serat, ada sayur. Dan kalau bisa sayurnya beraneka ragam. Misalkan kita bikin bening bayam, kita tambahin tomat, kita tambahin wortel. Jadi ada hijau, ada orange atau merah gitu. Nah, kemudian itu tadi makan siang, masalah makan malam bisa biasa mirip-mirip. orang dia Nah, itu kalau dia makin banyak makan siang ya, makan malamnya kira-kira sebaiknya jam berapa ya? nah, makan malam kita sesuaikan dengan porsinya. Kalau porsinya porsi utuh, lumayan besar, kasih jarak paling tidak sekitar 2-3 jam sebelum tidur malam. Oke, ya. Nah, cuman yang ditakutkan kalau makin sering makan kan kita tahu sebenarnya gula itu jahat. Nah, biasanya tuh kayak nenek saya itu ya memang bersyukur banget nenek saya masih hidup nih sampai sekarang Mbak Tiwi. Cuman Wah, usia berapa, Bu? 94. Tahun ini 95. Tapi demensia memang. Cuman tiap pagi dia harus minum teh manis. Nah, ini sekarang saya dapat
dapat ide nih, harusnya kasih. Tapi pagi juga nggak boleh makan jeruk. Berarti semangka ya kali ya jusnya ya. Biar sama manisnya Boleh gitu. semangka, boleh Tapi semangka, melon kan boleh. harus selalu ada gula. Nah, mungkin saya lihat maksudnya kalau makin tua itu kan lansia itu sebenarnya kan kayak garam sama gula itu harus banget dikurangin ya. Apalagi sekarang kita tuh dalam hidup sewot itu. Betul. Tapi kalau orang yang udah terbiasa minum atau makan yang manis atau apa itu gimana ya? Kira-kira ada ini nggak, ada tips-tips buat lansia menjaga mereka bebas dari gula dan garam itu? Okay. Nah, ngomong-ngomong tadi gula sama garam, ada satu lagi Bu teman sekawannya, 3 sekawan nih, gula, garam, lemak. Nah, ini 3 sekawan sebenarnya nggak hanya untuk lansia, tapi semua umur, apalagi udah memasuki usia dewasa, gula, garam, lemak itu perlu dibatasin. Boleh, tapi tidak berlebihan. Kemudian juga kalau di lansia yang menjadi tambahan concern atau kekhawatiran adalah memang ketika memasuki usia lansia sistem hormon kita, sistem pengendalian gula darah, kemudian selang-selang pembuluh darah kita, tekanan darahnya itu sudah tidak sama dengan waktu kita masih muda gitu. Jadi kemungkinan diabetes, kemungkinan hipertensi itu semakin tinggi. Oleh karena itu gula dan garam, tentunya lemak juga itu perlu lebih dibatasin. Nah, tipsnya seperti apa? Misalkan terbiasa lebih suka manis-manis sejak muda. Mungkin bisa diganti dengan gulanya gula yang tanpa kalori, yang diabetes friendly misalnya gitu. Jadi pelan-pelan dilatih. Mungkin memang di awal tidak mudah, tapi tipsnya misalkan biasa ngeteh pakai gula 1 sendok makan, kita kurangin 3/4 dulu selama misalkan seminggu, 2 minggu. Nanti kalau sudah terbiasa, pelan-pelan kita kurangin lagi gulanya jadi 1/2 sendok makan misalnya. Sampai nanti bisa lepas gula, atau mungkin ya diganti dengan pemanis yang tanpa kalori. Seperti itu Bu. Kalau itu kebiasa dengan yang serba gula gitu ya. Ya, kayak nenek saya kan serba gula, tapi sekarang karena hidupnya udah diatur sama anaknya, sama caregiver, jadi mau nggak mau ikut gitu ya. Jadi penting sekali sebenarnya keluarga dan kalau ada caregiver yang companionship itu mereka menjadi pentolan-pentolan yang sebenarnya mendisiplinkan gitu loh. Seperti Alan bisa ya karena biasa. Berarti benar kayak Mbak Tiwi bilang, kalau udah kebiasa manis ya dicoba seminggu kurangin sedikit, terus minggu depannya kurangin sedikit lagi. Atau ketiga yang paling penting kalau takut seperti itu langsung pesen makanan sehat. Pola makan sehat boleh. Pesen makanan sehat lewat Gorewell ya, tapi lewat Lovecare supaya 2 minggu pertama lah, minimal sebulan pertama lah, itu udah di polanya itu supaya disiplin. Karena balik lagi yang paling penting 3 ya Mbak Tiwi ya, gula, garam, dan lemak itu sangat penting untuk preventif kita dari penyakit. Karena kita tuh pengennya orang tua sehat, orang tua hidup masa tua itu nggak sakit-sakitan. Kalau dia sakit-sakitan itu kan memang kesian banget, walaupun udah hidup tapi ya sakit sana, sakit sini. Tapi kita maunya jaga lansia itu bisa tetap hidup sehat dan bahagia di masa tua mereka dengan keluarga mereka. Nah, ini ada beberapa yang saya ingin tanya tips ke Mbak Tiwi. Mungkin nanti Susan ada yang bertanya di sela-sela ini, bisa langsung potong, nggak apa-apa. Ada nggak sih tips makanan malam itu yang bisa membuat lansia tidur lebih nyenyak? Oke. Nah, makanan yang bisa bikin tidur lebih nyenyak. Secara umum makanan yang sehat itu bisa membantu pola tidur yang lebih baik. Meskipun memang ada beberapa permasalahan tidur yang butuh penanganan lebih lebih advance, misalkan memang ada gangguan tidur atau mungkin ada efek obat atau ada kondisi penyakit kronis lainnya. Tapi kalau itu tidak ada, gaya hidup memang bisa mempengaruhi, termasuk salah satunya adalah pola makan. Yang pertama, pola makannya itu untuk membantu tidur yang nyenyak itu perlu yang kayak akan buah-buahan, misalkan cherry, buah kiwi, itu dia mengandung salah satu adalah melatonin, dia bisa membantu kita tidur lebih baik. Sebenarnya nggak hanya untuk lansia, tapi orang dewasa pun kalau kita menerapkan
Itu juga bisa bermanfaat. Kemudian makanan yang apa namanya kayak protein, misalkan susu, kemudian kacang-kacangan, itu dia mengandung triptofan, itu juga bisa membantu kualitas tidur yang lebih baik. Jadi kalau seandainya kita makan malamnya, nggak cuma makan malam sih, secara umum ya kita makannya lengkap, ada buahnya, ada proteinnya. Itu selain tubuh kita sehat, kualitas tidur juga bisa terbantu terjaga. Jadi yang paling penting adalah harus makan 2 jam sebelum tidur, paling penting. Kedua adalah makan makanan yang sehat tapi tidak banyak. Ya, Sehingga kita porsinya juga diatur. porsinya yang kecil gitu, sehingga kita juga lebih, maksudnya ya agak berat perutnya dan Betul, bisa tidak tidur dengan begah. nyenyak. Nah berikutnya, ada nggak tips-tips untuk mendukung kesehatan otak dan memori pada lansia? Karena ya gimana, selain saya yakin semakin otak kita kerja, makanya saya selalu bilang orang tua tuh jangan dianggap kayak pensiun dini. Sebenarnya mereka harus tetap beraktivitas dengan otak gitu, harus tetap berpikir, Betul, harus tetap punya betul. ide, harus tetap bekerja. Tapi ada nggak tips makanan-makanan untuk orang tua, para lansia, supaya untuk memori ininya? Yang saya tahu sih itu obat, itu apa, makanan apa, kuici yang dari Chinese itu loh, yang kuning, yang suka dibakar. Ada lagi nggak makanan-makanan lain? Oke, tadi yang Ibu Vero sebutkan benar banget, lansia tetap harus Apa aktif ya? supaya terstimulasi terus kognitifnya. Kalau dari makanan, makanan bisa membantu kognitif, termasuk daya pikir dan juga memori. Yang pertama tuh makanan yang kaya akan lemak baik. Misalkan ikan yang kaya omega 3, entah itu salmon, makarel, ikan kod, ikan bandeng, ikan apa namanya, gabus itu juga bisa. Itu kan ikan gabus lokal ya, jadi nggak harus misalkan salmon terus harus impor gitu, tidak harus selalu. Kemudian kacang-kacangan itu selain dia kaya protein nabati, dia juga mengandung lemak-lemak baik. Kemudian kacang-kacangan itu juga kaya vitamin E, ada yang mengandung mineral, ada mengandung antioksidan juga. Nah itu juga bagus untuk kesehatan otak. Dan juga jangan lupa nih makan lagi-lagi buah dan sayur, karena lagi-lagi di dalam buah dan sayur itu ada banyak vitamin, ada mineral, terutama vitamin ya, itu bisa untuk mencegah apa namanya oksidasi atau menurunkan inflamasi atau peradangan yang kemudian bisa merusak saraf-saraf di otak gitu. Jadi makanannya lagi-lagi kayak ada ikannya, ada proteinnya gitu ya, ada kacang-kacangannya, ada buahnya, ada sayurnya. Jadi bisa dibilang gimana Bu? Kayak kacang-kacangan gitu nggak itu ya, nggak asam urat? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi memang kalau ada asam urat yang tinggi, memang kacang-kacangan perlu dibatasin. Tapi kalau tidak ada asam urat, kacang-kacangan itu bagus dan menyehatkan. Jadi guideline umumnya kacang-kacangan bagus, tapi memang ketika ada kondisi-kondisi tertentu, memang ada makanan-makanan yang perlu dibatasi, misalkan asam urat itu tadi. Nggak cuma kacang sih, kalau udah ada asam urat, sayuran-sayuran hijau itu juga perlu dibatasin, ikan sarden perlu dibatasin, kemudian beberapa protein hewani juga perlu dibatasin gitu. Tapi itu memang bisa dibilang Kalau apa udah ya, special case gitu udah ya. ada Kalau special ada, case, kalau ada ini nggak boleh banyak ya. betul. Masalahnya kalau udah makan kacang nggak berhenti, Mbak. Gimana bikin makan kacang kita berhenti? Terus langsung Ditakar Bu di-cut di dengan porsi. kiwi gitu ya. Udah ditakar, kalau minta dikasihnya kiwi gitu. Pokoknya porsi dari Glorywell cuma segini. Kalau mau nambah makan, kiwi. Dan segala macam. Karena kalori itu perlu dihitung ya dengan nutrisinya ya. Betul. Oke, balik lagi pingin dapetin tips lagi keterkaitan diet dan resiko depresi pada lansia. Bagaimana makanan dapat mempengaruhi mood-moodnya orang tua? Itu ada nggak sih sebenarnya dengan makanan itu bisa mempengaruhi mood? Benar-benar. Jadi makanan itu, apa yang kita makan nggak cuma mempengaruhi kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikis atau kesehatan mental. Dan hal ini sebenarnya nggak gitu cuma ya? terjadi pada, iya, cuman memang hubungannya tidak direct, tidak langsung. Pada kondisi-kondisi tertentu, permasalahan kesehatan mental juga memang ada kaitannya juga dengan misalkan tekanan di luar, tekanan sosial misalkan, dan juga mungkin ada kondisi yang udah lama terjadi. Nah, tapi jika itu belum ada, maka gaya hidup itu bisa mempengaruhi, termasuk salah satunya adalah pola makan. Kok bisa gitu ya ada hubungannya antara makanan dengan kesehatan mental? Nah, salah satunya adalah
Yang pertama itu makanan yang kaya zat gizi, misalkan kayak antioksidan, kayak vitamin, itu bermanfaat untuk melindungi sel-sel di dalam otak kita dari peradangan-peradangan atau inflamasi. Oleh karena itu kalau brain otaknya sehat gitu ya, healthy brain, kita bisa jaga kesehatan mental dengan lebih baik. Terus yang kedua adalah ada hubungan ternyata antara usus dengan otak. Kita sebutnya gut brain axis atau hubungan antara usus dengan brain dengan otak. Dan itu sebenarnya berlaku lagi-lagi nggak cuma di lansia tapi di semua umur. Jadi makan makanan yang sehat, yang kaya serat, ada prebiotiknya, itu mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Dan kalau bakteri kita di usus itu baik, itu mempengaruhi konektivitas dengan syaraf-syaraf di otak serta produksi beberapa hormon, misalkan hormon serotonin. Itu mempengaruhi dengan kebahagiaan atau kita suka sebutnya the happy hormone seperti itu. Jadi ada hubungannya tapi memang cukup panjang gitu ya Bu ya kaitannya. Ya, Seperti memang itu. ini jangka panjang. Saya selalu percaya sehat itu tuh jangka panjang, investment jangka panjang. Betul. Tidak Benar ada banget, Bu. sesuatu yang dibilangin sehat itu tuh shot. Yes. Shot itu ya ke rumah sakit baru shot. Sakit ke rumah sakit kasih obat sembuh. Tapi kalau kita mau maintain hidup sehat itu adalah investment jangka panjang ya, Mbak Tiwi. Betul banget Bu, benar banget. Jadi yang penting hati senang adalah obat yang paling mujarab. Karena itulah yang sebenarnya membuat balance kita punya. Dan juga gaya semua. hidup yang sehat ya Bu. Sehat ya, jadi pokoknya kita campaign gaya hidup sehat, disiplin, dan ya maksudnya harus tahu ini adalah investment jangka panjang. Nah mungkin kita lihat orang zaman sekarang itu selalu terbawa, saya makan apa aja bolehlah, biarin aja lah saya makan, yang penting saya makan vitamin. Karena kan produk-produk vitamin itu sekarang kan banyak sekali ya, antioksidan lah, omega 3 lah, omega 6 lah, apapun itu dibentuk dalam bentuk tablet. Tapi kita selalu percaya bahwa semua hal yang natural dari buah-buahan, makanan, dan itulah yang sebenarnya the best vitamin dan mineral. Nah, kira-kira ada tips nggak sih vitamin dan mineral apa sih yang paling penting untuk masa-masa? Apakah mereka masih perlu makan kayak ya vitamin atau sebenarnya dari makanan mereka aja mereka cukup gitu loh Mbak Dewi? Oke. Jadi sebenarnya semua vitamin dan semua mineral itu tetap dibutuhkan oleh siapapun, nggak cuma lansia, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semua kita membutuhkan vitamin dan juga mineral yang lengkap. Tapi memang ada beberapa vitamin dan mineral yang seringkali ini lansia ini kurang gitu, kekurangan asupannya. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium itu kan kita tahu penting banget buat tulang ya, kesehatan tulang supaya tidak keropos, tidak mudah patah tulang. Nah, tapi banyak banget lansia yang kalsiumnya kurang. Biasanya karena penyerapannya memang, ini faktor usia, penyerapannya tidak optimal lagi. Sehingga meskipun udah konsumsi kalsium, tapi tidak semuanya diserap. Akhirnya tubuhnya masih kekurangan kalsium. Kemudian juga kurang juga vitamin D biasanya. Nah, padahal vitamin D itu juga digunakan bersama-sama bersama kalsium untuk memadatkan tulang. Nah, kenapa lansia itu bisa kekurangan vitamin D? Salah satunya adalah karena memang faktor usia itu mempengaruhi tubuh kulitnya itu kurang mampu gitu memproduksi atau bereaksi dengan previtamin D. Nah, gimana nih solusinya? Pertama, tentu kita utamain dari makanan dulu. Makanan yang lengkap, yang gizinya lengkap, ada sayur, buah, sumber protein, sumber mineral-mineral. Tapi memang jika dari makanan itu ternyata tidak mencukupi, kita bisa konsumsi suplemen. Namun kebutuhannya perlu dikonsultasikan lebih dulu dengan dokternya masing-masing yang memeriksa. Seperti itu, Bu. Ya, berarti yang pasti adalah tulang mereka keropos, karena itu yang ini ya. Jadi vitamin-vitamin itu mungkin bisa dari makanan, tapi untuk tulang itu ya memang harus dibantu dengan vitamin D dan segala macam untuk membantu kesehatan tulangnya mereka ya. Nah, saya jika dibutuhkan sekarang itu nggak cuma lansia aja. Kalau orang lansia aja banyak sekali penyakit lambung. Jadi mungkin kayak gastrointestinal yang umum dijumpai lansia, terus konstipasi atau GERD gitu loh. Ada diet-diet tertentu yang buat ngelola itu enggak? Karena saya tahu penyakit itu selalu bersumber dari pertama adalah lambung. Jadi banyak sekali sekarang dijumpai memang yang
sampai ke otak. Kadang malah bisa menyebabkan kematian dengan GERD itu sebenarnya. Karena dia mendadak ada cut off di situ yang bikin akhirnya pompa oksigen semua nggak nyampe ke pembuluh darah gitu. Nah itu yang ini ada tips gak sih untuk ya orang dewasa dan sebenarnya bukan cuma lansia sih ya, dan juga untuk orang lansianya. Oke. Jadi kalau di lansia itu memang konstipasi atau sembelit dan juga GERD atau asam lambung naik gitu ya ke kerongkongan itu mudah terjadi karena pengaruh usia itu membuat sistem pencernaan kita berubah gitu ya. Ada yang pertama itu pengosongan lambungnya lebih lambat, gerakan ususnya lebih lambat. Nah itu mempengaruhi ke sana. Jadi konstipasi bisa, GERD juga bisa terjadi. Nah gimana kalau itu terjadi? Jika yang terjadi adalah sembelit atau konstipasi, maka perlu tingkatin asupan serat secara perlahan. Misalkan banyakin sayur, banyakin buah. Tapi kalau seandainya kan udah bosen nih ngunyah buah, ngunyah sayur, mungkin juga kan kadang lansia ada yang giginya sudah mulai tanggal ya, sudah sulit gitu untuk mengunyah. Atau mungkin juga rahangnya sudah mulai nggak pas gitu untuk mengunyah. Nah itu bisa kita bantu misalkan kita jadiin smoothies atau jadiin jus gitu. Jadi bagaimana caranya asupan serat itu bisa kita tambahkan. Itu jika yang dialami adalah konstipasi. Kemudian tapi kalau yang dialami adalah GERD, itu biasanya karena pengosongan lambungnya lebih lama. Nah, itu yang bisa kita siasatin adalah yang pertama, makan porsi kecil tapi sering. Jadi, tips makan porsi kecil tapi sering itu nggak cuma untuk ngatasin nafsu makan lansia yang mungkin menurun, tapi juga mencegah GERD. Nah, terus yang kedua, hindarin makanan-makanan yang mungkin memicu GERD. Misalkan satu, yang pedas-pedas, atau mungkin kedua yang asem-asem, kayak jeruk yang asem, atau mungkin cuka. Kemudian tentunya kita perlu menghindarin kafein kalau udah lansia itu, selain karena bisa memicu GERD juga bisa mengganggu tidur kalau ada masalah tidur. Kemudian makanan yang terlalu berlemak, misalkan gorengan terus-terusan atau mungkin santan yang kental itu juga bisa memicu GERD. Jadi makanan-makanan yang memicu itu perlu dihindarin jika mengalami GERD seperti itu. Jadi pokoknya hindarin asam. Jadi kalau mau minum jeruk berarti boleh beli jeruk baby Valencia dari Malang ya. Boleh. Banyak tuh di sana. Terus kalau kalau misalnya takut ya asam atau apa ya, kita cari yang manis-manis, nggak boleh makan yang asam-asam yang itu ya. Oke. Mungkin Susan ada pertanyaan atau sambilan atau apa, biar siapa tahu dalam ini Love Care, sahabat Love Care ada yang mau bertanya. Saya Iya, betul Ibu. Susan dulu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada yang DM yang bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini lansia itu harus makanannya hanya makanan putih saja ya? Makan putih maksudnya mungkin ini ya, tanpa bumbu, harus tanpa garam mungkin ya. Ini misalnya pertanyaannya kalau hanya lansia bolehnya makan putih saja ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya lansianya ini punya masalah kesehatan atau pantangan, itu tapi dia pengennya makannya itu, boleh nggak kita kasih? Nah kemudian yang ketiga, ini bagaimana cara kita mau memesan makanan sehat ini? Nah mungkin yang pertanyaan ketiga nanti saya yang jawab. Silakan yang dua pertanyaan pertama, Bu Tiwi. Baik, mengenai makanan putih, mungkin dimaksud putih tidak pakai bumbu mungkin ya. Nah sebenarnya bumbu itu boleh, dan bahkan kan lansia itu seringkali nafsu makannya turun. Gimana nih caranya supaya mereka tetap mau makan tapi tetap sehat gitu ya? Salah satunya adalah makanannya harus berbumbu, tapi bumbunya bukan garam, bukan micin, bukan monosodium glutamat yang terlalu banyak atau bumbu-bumbu instan. Tapi bumbu yang dimaksud adalah misalkan pakai bawang, pakai jahe, pakai bumbu rempah-rempah, atau mungkin kita rebus jamur sama wortel kita jadikan kaldu gitu. Jadi tetap boleh pakai bumbu, tapi kita pilih bumbu yang rempah-rempah alami. Jadi supaya makanannya tetap enak, tapi juga menyehatkan. Dan selain itu juga rempah-rempah alami itu kaya akan antioksidan. Jadi itu bagus banget sebenarnya kalau kita pakai rempah-rempah alami. Kemudian mengenai warna, tadi kan disebutkan apakah harus putih gitu ya, tapi justru sebenarnya makanan yang semakin beraneka ragam warna, yang kaya pelangi, itu makin sehat, khususnya untuk buah dan sayur. Misalkan kita makan sayur bayam, kita tambahin tomat atau wortel yang merah. Atau mungkin misalnya kita hari ini udah makan bayam, besoknya kita ganti yang ungu, makan terong. Besoknya lagi ganti misalkan hijau pucat, kita makan labu siam gitu misalkan. Jadi
yang berwarna-warni justru, tapi yang berwarna-warni sayur dan buahnya ya. Seperti itu. Kemudian tadi mengenai pantangan, tapi justru kepengen makan yang dipantang ya. Ini cukup sering terjadi, mungkin kangen gitu ya dengan makanannya yang dipantang itu. Tentunya yang namanya udah pantangan itu sebaiknya dihindarin. Tapi kalau memang bener-bener kepengen banget, kalau kita larang takutnya tidak enjoy. Dietnya jadi nggak happy. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita bisa sebagai caregiver atau mungkin keluarga yang menemani, boleh dikasih sedikit, tapi sedikit aja itu tadi ya. Meskipun memang sedikitnya itu relatif ya bisa berbeda-beda. Dan pastikan meskipun dikasih sedikit tidak ada reaksi yang langsung hebat gitu reaksinya. Jadi kita perlu lihat-lihat dulu nih kondisinya seperti apa dan pantangannya apa. Gitu kira-kira. Yang paling penting adalah pelanginya itu pelangi natural ya. Benar. Pelangi yang dikasih warna. Pelangi natural. Iya, Bu. Jangan yang pakai pewarna. Terus yang paling penting dari well adalah look-nya good. Look. Jadi kok warna-warninya itu udah ditatanya udah cantik gitu, kayak menambah nafsu makan gitu, walaupun tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Berarti desain cantiknya itu penting. Benar sekali, untuk meningkatkan appetite, padahal makanannya sehat juga. Nah, itu yang ingin saya tanggapi juga. Saya ingin tanggapi juga Bu Vero untuk yang sekaligus menjawab pertanyaan ketiga tadi ya, cara memesan layanan catering ini bagaimana. Nah, jadi sebelum saya menjawab itu, ingin saya tanggapi juga bahwa betul saya ini salah satu yang suka sama menu-menunya Gorewell. Karena Gorewell ini menunya bervariasi setiap harinya, dan makanannya itu saya dengar namanya aja tuh udah langsung lapar, Bu. Ini aja saya bacanya udah lapar, kayak nasi lemak, kemudian gitu ya? Sudah ada grill chicken, terus ada lagi creamy chicken stew. Padahal ini makanan menu untuk lansia loh, Bu. Kemudian ada sate ikan tuna, terus ada Thai pineapple chicken curry, dan terus ada chicken Thai basil. Bayangkan ini. Dan dari foto-fotonya saya nggak bisa menggambarkan fotonya ya, tapi kode fotonya aja saya sekarang rasanya lapar sekali. Dan saya rasa ini merupakan salah satu kelebihan dari partner kita ini Gorewell, Bu, yang dimana makanan lansia itu tidak harus putih, tidak harus tidak punya bumbu. Justru ini bumbunya banyak tapi fresh, dan juga sudah yang paling penting sudah atas dari konsultasi dengan nutrisionis saja. Ini program menunya bukan sembarangan bikin ya, sahabat Love Care. Jadi sudah ada tim nutrisionis yang menyusun menu-menu makanan sehat, dan ini diganti tiap minggunya. Jadi para lansia tidak akan bosan. Jadi tiap minggu itu bisa, saya mau menu ini. Dan yang terakhir apa yang saya suka adalah fresh. Jadi Gorewell itu prinsipnya hanya akan mengirim secara masih anget, masih fresh. Jadi kalau pesannya makan siang, sebelum makan siang sudah diantar. Kalau pesannya juga makan malam, sebelum makan malam juga diantar. Jadi pada saat tiba di rumah customer, itu masih fresh, masih anget. Jadi lansianya bisa makan dengan sehat. Dan kemudian menunya tidak hanya untuk lansia ya, tapi dengan kondisi medis tertentu seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lainnya, juga ada menu khusus yang tidak kalah enaknya. Jadi kalau untuk sahabat Love Care di sini, kalau ingin memesan, tinggal menghubungi Love Care saja, nomor customer service Love Care, atau ke aplikasi Love Care, nanti klik saja menu makanan sehat. Nah, dari sana, ntar ketika dipilih, akan langsung terhubung dengan customer service Love Care, dan akan kita pandu di sana. Jadi nanti bisa kita kasih menu-menunya nih, mau menunya makan apa saja. Dan cukup fleksibel, teman-teman sahabat Love Care, tidak harus langsung 1 bulan. Kalau mau coba dulu, bisa 5 hari, 15 hari, dan kalau sudah cocok, bisa sampai bulanan. Nah, itu mungkin kalau ada yang tanya-tanya lagi, boleh ya, ntar bisa DM, atau juga kalau mau langsung tanya di sini juga bisa silakan live comment juga. Oke, untuk ada pertanyaan mungkin yang terakhir dari sahabat Love Care, tadi saya lihat, kalau, kebetulan ini katanya dia seorang caregiver, kemudian bagaimana caranya memberikan makanan yang bisa mempertahankan HB lansia. Oke. Hemoglobin ya. Zat besi. Jadi kalau untuk mempertahankan, ini langsung saya jawab ya, Bu ya? Ya, langsung jawab. Ya, silakan. Baik. Jadi untuk mempertahankan kadar HB, kita perlu tingkatkan makanan yang kaya zat besi. Zat besi itu salah satu mineral adanya mostly di produk hewani yang khususnya berwarna merah, misalkan daging sapi, daging merah lainnya, kambing misalkan. Kemudian ada juga di hati
hati sapi, hati ayam, jadi apa namanya hati hewani. Tapi memang kalau kita sumbernya dari hati, itu juga mengandung kolesterol. Jadi apabila kadar kolesterolnya tinggi, maka mengambil sumber zat besi berupa hati itu agak dibatasin. Jadi kita utamakan daging merahnya aja. Boleh juga dari protein hewani lainnya, misalkan telur, meskipun memang lebih tinggi yang daging merah. Nah, kemudian selain dari daging merah, ada juga dari sayur bayam. Jadi sayur bayam adalah salah satu sumber zat besi yang dari non hewani atau alias dari nabati, dan kita sebutnya non hem iron. Nah, itu boleh juga. Dan supaya lebih optimal gitu mendapatkan asupannya, misalkan nih ada yang masaknya empal daging, misalkan empal daging sapi, pakai sayur bayam. Jadi sumber zat besinya lengkap. Nah, kemudian zat gizi itu ketika kita konsumsi, itu mereka tuh saling berinteraksi antara satu sama lain. Ada interaksi yang saling menghambat, tapi ada juga interaksi yang saling mendukung gitu ya. Contohnya adalah zat besi dengan vitamin C. Jadi misalkan habis konsumsi daging sapi, ada bayamnya, terus minumnya misalkan jus jeruk, atau abis itu makan buah naga atau buah-buahan lainnya kayak vitamin C, supaya vitamin C-nya itu membantu penyerapan zat besi ke dalam darah, seperti itu. Jadi lagi-lagi kalau dilihat-lihat makanannya harus lengkap ya, nggak cuma misalkan nasi pakai lauk doang, tapi nasi ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya gitu. Bisa dibilang ketika makanan kita lengkap dan sehat, efeknya itu nggak cuma ke kesehatan fisik, nggak cuma misalkan mencegah penyakit, tapi juga itu tadi ya, bisa ningkatin HB, bikin kita happy karena gut brain axis-nya bagus, kemudian bisa menjaga kualitas tidur dan sebagainya. Jadi efeknya memang kemana-mana ketika kita menjaga gaya hidup sehat. Jadi sekarang saya mau bertanya. Boleh. Kepada Susan dan kepada Mbak Tiwi. Jadi misalnya, saya lagi mikir kalau berarti ini bisa dengan private ya. Dalam arti saya bilang orang tua saya tuh ada kondisi seperti ini, jadi hipertensi. Atur menu-menunya seperti apa gitu. Itu seperti itu Kak. Jadi semacam kayak konsultasi, baru kita akhirnya oke lah uji coba 15 hari untuk pola-pola makan seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Jadi sangat sangat spesifik, personalized gitu loh. Apakah bisa seperti itu ya dari GoRewell atau dari Love Care gitu? Bisa itu Bu, seperti itu. Di GoRewell ada package namanya Special Needs. Itu benar-benar tailor-made per individual. Ada tim nutrisionisnya menghandle itu. Oke, jadi ada kayak konsultasi dulu ya. Berarti kayak kita konsultasi di awal sebelum catering istilahnya. Betul. Ya konsultasi sebelum catering gitu. Bisa ya berarti ya. Jadi very very personalized, tergantung kondisi pasiennya. Betul. Nah, berarti ada yang buat diet juga. Nah, itu Ibu Yu pertanyaannya sangat bagus. Ada juga Bu untuk menu weight loss. Iya, kita juga ada menu weight loss. Dan bahkan untuk ibu hamil juga ada Bu. Nah, makanya jadi buat ibu hamil maupun pasca hamil misalnya atau tidak hamil pun ingin menurunkan berat badan, juga ada menu tersebut. Nah, tadi menanggapi juga untuk yang personalized ya, berarti customized menu. Nah, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Tiwi, bisa saja untuk kalau ingin memesan yang customized sekali, maka bisa langsung untuk memesan supaya bisa didata dulu ya, berdasarkan datanya si customer. Tapi sebenarnya jika nggak mau pusing pun, kita sudah ada paket-paket yang sudah disediakan Bu, yang dimana paket untuk hipertensi, diabetes, hipertensi, dan juga untuk ibu hamil ataupun untuk khusus lansia. Dan sebelum kita approve atau tidak pun harus mengisi data terlebih dahulu Bu. Jadi memang berat badan, gender itu juga diperhatikan ketika memesan ini. Jadi nggak langsung pesan saya mau makan ini ya gitu ya. Terus langsung di-approve. Tapi memang harus isi data dulu supaya nanti akan mendapatkan feedback dari tim GoRewell ya. Nanti akan memberitahu bahwa dengan makanan ini dan kondisinya seperti ini harusnya yang lebih tepat menu yang mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi wah ini sepertinya koneksinya Bu Vero. Iya. Jadi kalau sambil menunggu Bu Vero nggak apa-apa, ini dilanjutkan saja. Untuk sahabat Love Care tadi juga ada pertanyaan ya, tadi sudah terjawab ya.
ini pertanyaannya masih sama juga nih. Pertanyaannya terkait bagaimana cara ordernya. Cara ordernya cukup gampang, yaitu cukup ke aplikasi Love Care, klik menu makanan sehat, dan klik pesan. Nanti di sana, nanti kita akan bantu pandu makanan mana yang tepat untuk sahabat Love Care, yang tepat untuk atau orang di rumah. Nah, jadi udah nggak usah repot-repot lagi masak dan juga bisa fleksibel memilih menunya ya. Jadi kalau misalnya hari ini pengen coba yang senior atau pengen besok coba yang diabetes, terus ntar nyoba lagi yang untuk hipertensi, itu bisa gonta-ganti dan menunya tiap hari ganti-ganti. Oh, oke, saya baru dapat pesan dari Bu Vero katanya handphonenya overheat. Waduh. Oh, Ya sudah, ini juga sudah mau selesai sih. Um, Baik, terima kasih sekali untuk Bu Tiwi atas waktunya dan sama-sama. edukasinya. Saya belajar banyak sekali hari ini, terutama tadi yang disampaikan bahwa ternyata makanan berwarna itu makin berwarna makin bagus. Tapi harus warna yang fresh ya, Yang maksudnya jadi alami. alami. Wah, itu jadi oke. Dan ternyata makanan itu juga bisa mempengaruhi mood dan juga mentalnya seseorang. Itu Yes. take away yang penting sekali yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman dan sahabat Love Care di rumah untuk menjaga kesehatan dan nutrisi keluarga kita di rumah. Baik, terima kasih waktunya juga untuk sahabat Love Care yang Sama-sama. menonton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi IG Live Love Care berikutnya. Selamat sore Bu Tiwi, terima Selamat sore. kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa lagi.